Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah mendengarkan paparan kedua narasumber kita, semakin yakin bahwa beliau berdua adalah orang yang pas kami hadirkan di IAIN Kediri. Profesor Dr. Sangidu M. Hum tidak hanya seorang akademisi tapi juga praktisi, jaringannya juga internasional sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. Yang mulia Tuan Guru Bajang tidak hanya sekedar akademisi, ya, akademisinya tidak perlu diragukan, S1, 2, 3-nya di Al-Azhar. Beliau juga politisi yang santun, beliau juga tokoh masyarakat, beliau juga demokrat karena sekarang beliau menjabat adalah komisaris BSI. Jadi lengkap di kedua narasumber. Sekali lagi mohon aplausnya kepada dua narasumber kita. Perlu kami sampaikan bahwa acara hari ini diselenggarakan dengan offline, yang online melalui Zoom tercatat tadi sampai menembus 260. Sekarang agak turun lagi, ya 260. Tetapi tidak pernah turun dari 200 yang melalui Zoom. Dan ini juga disiarkan live YouTube. Oleh karena itu kami di akhir seminar ini kami membuka waktu kepada audiens yang hadir pada siang hari ini untuk berinteraksi langsung kepada dua narasumber kita yang kami batasi adalah 3 orang penanya. Monggo, silahkan mengacungkan tangan dan menyebutkan identitasnya. Oke, yang pertama akan dimulai oleh Bapak Wakil Rektor 1 kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pada Prof. Sangidu, bahwa di samping ada beberapa program yang telah terencana tadi, secara kebetulan hari ini kami telah menggagas dan memang mempunyai tanggung jawab untuk membuat program apa yang secara umum di Indonesia disebut yang namanya MBKM, Merdeka Belajar, kampus Merdeka dengan Merdeka Belajar, yang satu di antara sekian programnya itu memungkinkan mahasiswa kita itu boleh dan bisa dan harus difasilitasi, bahasanya begitu, bahasa undang-undangnya, kuliah di luar kampus. Di luar kampus itu bisa dimaknai di kampus lain yang sama PTKIN, bahkan kampus yang bukan PTKIN tidak sama, dan itu semuanya harus terfasilitasi dengan baik. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya di luar kampus, bahkan di institusi-institusi tertentu yang menurut umumnya itu adalah bukan kampus, bengkel umpamanya, toko umpamanya, atau beberapa usaha-usaha tertentu, dan itu harus difasilitasi. Maka sangat menarik ketika Prof. Sang itu tadi memungkinkan bahwa satu di antaranya sekian adalah memungkinkan bagaimana kami bisa membawa mahasiswa kami adalah bisa keluar, karena memang itu adalah harus difasilitasi. Nah, untuk itu sekali lagi yang menjadi pertanyaan kami begini, Prof. Hari ini memang kami tengah menyiapkan bagaimana sistem itu bisa dilakukan. Kalaupun toh memang di luar, yang menjadi problem utama itu adalah bagaimana kita bisa membawa mahasiswa kita ke tempat itu dan nanti memulangkannya kembali. Jangan lupa bahwa secara membawa ke tempat lain dan memulangkan kembali secara organisatoris dan melembaga, itu tanggung jawabnya memang kadangkala agak panjang. Hari ini kita tengah disuguhi informasi dan berita bagaimana teman-teman kita di Madrasah Sanawiyah yang di Amis itu tanggung jawabnya akhirnya sekarang menjadi besar, Pak. Nah, untuk itu sekali lagi yang ingin saya tanyakan adalah ini, bahwa bagaimana proses agar kita agak teringankan membawa mahasiswa kita ke tempat lain
termasuk diantaranya hari ini yang menjadi koordinasi Pak Sang itu yang paling tidak minimalnya di Mesir atau khususnya di Timur Tengah. Nah ini agak teringankan. Saya pernah matur kepada Dirjen Haji. Itu begini, haji itu kalau haji sudah selesai, itu pesawat kita, pesawat Garuda lah, bukan yang Saudi Airlines, itu kesananya mesti kosong, bro. Nah itu ketika memang kita ajak bicara itu, bahasanya begini, itulah gampang kalimatnya. Padahal kita tahu persis bahwa paling tidak itu tidak kurang dari 200 kali penerbangan itu kosong. Andai kan kita bekerja sama dengan itu, khusus ngenteni kalau sudah baraji nanti kita minimalnya kan sudah sampai Jeddah. Minimalnya kan sudah sampai Madinah. Dan setelah itu kan kita cari tempat yang lain kan agak mudah. Demikian juga kalau harus 1 tahun, nanti ketika musimnya haji berangkat itu pesawat yang kesini itu juga kosong, Pak. Maka ini salah satu pikiran yang memang dulu pernah saya gagas, bagaimana kalau pesawat kosong itu bisa dimanfaatkan dan kita kerjasamakan. Andai kan kita titip 10, 20 sampai 50 mahasiswa dari 200 penerbangan, itu 22 selesai. Tetapi bahwa jawaban waktu itu adalah Dirjen Hajinya, Mas itu gak gampang. Itu kalimatnya itulah. Ini salah satu ide yang menurut hemat saya bagaimana untuk bisa mengatasi tadi problematik kampus kita, utamanya kampus yang memang tengah berkembang ini, itu adalah bagaimana membiayai. Jangankan kita membiayai lagi, Prof, bahwa ini adalah pikiran yang pernah kami punya, tetapi yang kedua adalah kami juga tengah memikirkan bagaimana visiting lecture yang memang, karena memang kita belum punya banyak profesor banyak, maka yang kami pikirkan adalah visiting lecture-nya. Dan ini yang kami nanti perlu mendapat tanggapan dari dan bagaimana mempermudah itu. Selanjutnya kepada Tuan Guru, bahwa saya alhamdulillah entah karena kepicikan saya baru mendengar bahwa santri pertama atau mahasiswa pertama dari Kediri, dan ini menurut hemat saya luar biasa. Maka dari itu kami akan coba gali lagi bahwa nanti paling tidak menjadi idiom lah bagi kami bahwa memang yang hari ini ada itu adalah bahwa buku yang ditulis oleh Kiai Jampes yang digunakan juga di Al Azhar itu ya, tetapi kalau bahwa mahasiswa santri yang ada di Al Azhar yang pertama kali dari Indonesia dari Kediri, ini adalah informasi yang luar biasa. Maka dari itu kami mohon bahwa ini adalah agak lebih panjang lagi dan diperdalam lagi, sehingga nanti paling tidak akan kami kompilasi sedemikian rupa sehingga ini menjadi batu atau pemantik lah, pemantik bahwa ini adalah yang dimiliki oleh Kediri gitu. Karena memang kalau biasanya dengan Al Azhar, Kediri itu adalah terhubung dengan putra Kiai Jampes, apa bukunya apa Mas Ilham itu? Irsyadut Talibinnya itu memang Sirajut Talibin, ya. Itu baru itu. Tetapi kalau memang santri pertama adalah abahnya Kiai Ihsan, wah itu informasi yang menurut hemat saya adalah agak baru lah. Untuk itu sekali lagi kami mohon ini kami paling tidak dibukakan pintu yang agak besar untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang ini. Ini kira-kira. Makasih dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak itu Termas itu di Kediri kan Pak ya? Oh, Termas Pacitan, Jampes Kediri. Termas Pacitan ya? Oke, di Pomenggolo itu dia Termasi. Afirmasi berarti oke. Iya. Jadi pindah dikit Pak dari Kediri ke Pacitan. Iya. Afirmasi ya. Kalau Syekh Ihsan beliau murid dari Syekh Mahfuz. Afirmasi itu Kediri. Oh, jadi orang Kediri belajar di Pacitan gitu ya? Oh, iya. Iya. Kalau gitu agak pindah sedikit Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Ala kulli hal itu kan halqatun wahidah ya, satu halakoh ya. Malah bisa membuat program napak kilat dari Pacitan. Kediri Pacitan Al Azhar. Emang jago ini Pak.
Baik, ala kulli hal sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa tradisi untuk kita membangun hubungan keilmuan itu sudah lama ya. Dan satu hal mungkin sebelum saya akhiri begini. Membangun hubungan itu satu hal, tapi konten dalam hubungan itu kan hal yang lain. Nah, saya ingin mengajukan satu hal Bapak-bapak Ibu. Kalau tadi konten dari hubungan itu kan lebih kepada kita mendapat apa dari sana, kan begitu ya? Kita belajar short course dan lain-lain. Saya pikir ya, dalam kerangka yang tadi saya sampaikan bahwa IAIN Kediri ini secara sangat khusus ya berada di tempat di mana secara demografis, geografis, kemudian juga bi'ah ilmiahnya ya, lingkungan keilmuan dan seterusnya itu sangat kuat ya. Dan secara umum ini juga menjadi bagian dari wasatiyatul Islam di Indonesia ya. Bagaimana Islam bisa menjadi suatu agama yang cirinya itulah moderasi beragama ya. Artinya pemahaman keagamannya itu adalah pemahaman yang wasati. Ini sedang menjadi pembicaraan dari banyak sekali pihak di luar Indonesia. Karena dunia Islam kan, ya mohon maaf kan, setiap peradaban besar, umat yang besar selalu membutuhkan ya role model gitu dari waktu ke waktu dalam hal implementasi keagamaan. Nah, rupanya tidak banyak negara seperti Indonesia ya, di mana mayoritas Muslim tapi kemudian mampu menjaga harmoni sosialnya seperti Indonesia. Dan backbone-nya itu kan wasatiyatul Islam ya. Tulang punggungnya kan moderasi beragama, yaitu umat Islam. Jadi konten dari kerjasama hubungan luar negeri itu saya tawarkan saja ya, bahwa selain kita mengambil dari mereka, kita juga membawa satu tawaran untuk mereka. Dan tawaran ini mahal sebenarnya ya. Karena tawaran ini adalah role bagaimana bentuk at-tadayun ya. Bagaimana kehidupan keberagamaan di Indonesia yang hidup itu ternyata mampu menjadi satu perekat bagi Indonesia yang beragam. Keberagaman yang moderat itu. Dan ini yang orang Arab itu kan berada pada pertentangan yang gak habis-habis ya. Antara sentimen keagamaan dengan yang non keagamaan. Maunya namanya sentimen politik kah, sentimen nasionalisme dan seterusnya. Tapi didistingsi gitu atau didiametralkan dengan sentimen keagamaan. Nah, kita di Indonesia kan justru perjumpaan antara keagamaan dan kebangsaan itu kan damai dan menyenangkan. Nah, saya usul, ini juga bagian dari coba difikirkan ya. Sehingga ketika kita keluar kita juga bisa bicara, kami juga membawa ya satu potret keberagamaan Indonesia yang begini yang mungkin juga bisa dikaji di sini di Timur Tengah. Jadi kalau bahasa lugasnya, selama ini kita menjadi mustahlikul afkar, ya, konsumen pemikiran Timur Tengah. Mungkin saatnya kita mulai menjadi muntijul afkar, ya, produsen pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa dan umat Islam lain di luar Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.